Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya, Sobat Suara. Masih semangat kan ya puasanya hari ini? Nah, untuk menemani puasa para Sobat Suara semua, kali ini Suara.com hadir nih dengan sebuah program spesial Ramadan yang pastinya dapat memperkuat iman kita dan juga memperdalam ilmu keislaman kita. Acaranya adalah Takis Tanya Kilat seputar Islam bersama saya Aulia Hafisa. Dan juga karena bertanya tentu saja harus ada yang menjawab gitu ya. Ada Mas Ustadz Umar. Assalamualaikum Mas Ustadz. Gitu ya. Mas Ustadz Maulana Umar ini adalah seorang YouTuber juga yang berdakwah melalui media sosial, influencer di Instagram juga ya Mas ya. Begitu. Nah, langsung saja ini karena ini adalah Tanya Kilat, kita langsung ke pertanyaan aja nih Ustadz. Kita sudah melewati bulan Ramadan 2 tahun berturut-turut dengan pandemi corona begitu, dengan pandemi ini. Nah, apakah umat di zaman Nabi, di zaman dahulu pernah merasakan hal semacam ini begitu? Pandemi yang efeknya mengglobal dan juga membawa banyak kerugian begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat Suara semuanya dimanapun Anda berada, ini langsung saja menjawab pertanyaannya tadi. Di masa Rasulullah SAW ternyata juga pernah terjadi wabah seperti halnya yang kita rasakan pada saat ini. Jadi yaitu bertepatan pada tahun 18 Hijriah pada saat pemerintahan masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar itu ingin pergi ke negeri Syam, ke negeri Palestina. Nah, ternyata beliau mendengarkan kabar bahwasanya di sana itu terjadi pandemi. Nah, jadi wabah juga yang sampai menyebabkan 25.000 jiwa itu meninggal dunia akibat pandemi tersebut. Nah, setelah mendengarkan kabar itu, langsung Sayyidina Umar bin Khattab itu menulis surat dan mengutus utusannya untuk pergi ke negeri Syam, memberikan surat tersebut kepada gubernur dari Syam yang bernama Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah, pesan dari surat tersebut yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya beliau tidak jadi pergi ke sana, tidak hanya membatalkan rencananya untuk pergi ke negeri Syam bertemu dengan beliau karena beliau mengingat pesan daripada Rasulullah SAW, yaitu jika kita terjadi atau kalian berada pada suatu peristiwa atau suatu masa ada pandemi di sana wabah, tidak faida dakhaltum bihi fala tafirru minhu. Jika misalnya kalian itu berada pada tempat tersebut, maka jangan sekali-kali kalian itu keluar. Nah, ataupun jika kalian tidak berada di sana, maka jangan sekali-kali coba untuk masuk ke dalam sana. Nah, itu langsung pesan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Umar sehingga beliau membatalkan kepergiannya untuk mengunjungi Abu Ubaidillah di negeri Syam tersebut. Baik, kalau di bulan Ramadan sendiri Ustadz, apakah pernah begitu di zaman Nabi mereka mengalami bulan Ramadan yang berbeda gitu, selayaknya kita yang mengalami bulan Ramadan di era pandemi seperti ini? Iya. Jadi kalau kita melihat pada sejarah, di zaman Rasulullah itu pandeminya itu terjadi tidak di bulan suci Ramadan. Nah, tapi pernah terjadi di bulan suci Ramadan, akan tapi itu di masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in. Sehingga kita lihat ulama-ulama kita, terkhususnya Majelis Ulama Indonesia yang ada di Indonesia ini, mengeluarkan banyak sekali fatwa terkait bulan suci Ramadan atau peribadatan yang kita lakukan selama pandemi ini. Karena berhubung pada zaman Rasulullah itu tidak terjadi ketika bulan suci Ramadan, makanya ada ijtihad ulama kita terkait jarak ataupun bagaimana sholat tarawih dan lain sebagainya yang tidak terjadi di masa Rasulullah SAW. Baik, begitu. Nah Ustadz, kira-kira mengapa sih Allah menurunkan wabah corona ini begitu ya? Dimana wabah ini membawa banyak sekali kerugian, banyak nyawa yang terenggut, kemudian orang-orang kehilangan pekerjaan, usaha juga berantakan begitu. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa diambil dari wabah ini Ustadz? Jadi yang perlu kita ketahui, Rasulullah sudah 14 abad yang lalu sudah berpesan kepada kita bahwasanya innahu azaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u min ibadihi. Jadi pandemi itu terjadi, itu merupakan azab bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah karena mereka ingkar
dan kufur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Akan tetapi lanjutan daripada hadis itu dipesankan kepada kita bahwasanya wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabah itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, makanya suatu ketika Rasulullah pernah berpesan juga bahwasanya jika ada seseorang dari orang yang beriman kepada Allah, dia meninggal diakibatkan karena tertular virus atau terkena wabah dari pandemi, maka dia tergolong orang-orang yang syahid. Nah, mati dalam keadaan syahid di jalan Allah dan insya Allah masuk ke dalam syurganya Allah akibat dari penyakit tersebut. Jadi kalau orang-orang yang beriman saat ada wabah terjadi, maka dia akan tetap bersabar dan dia yakin dan berhusnuzon ini baik untuknya. Begitupun jika hal-hal yang baik terjadi pada dirinya, maka dia juga bersyukur dan dia yakin itu yang terbaik daripada Allah untuk dirinya. Karena yang paling penting bagi orang yang beriman adalah imannya kepada Allah dan balasan yang terbaik ada di akhirat nanti. Baik, jadi harus tetap bersabar begitu ya Ustadz dan juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, serupanya sampai di sini obrolan kita begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi Sobat Suara minggu depan. Nah, untuk menutup episode pada hari ini saya ada pantun nih. Bulan puasa, bulan yang suci, buka puasa makan kue ketan. Cukup sudah episode Takis hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.